jangan lupa subscribe ya. Subscribe tuh gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Hebat. Nah, Ustazah mau tanya dulu nih. Hari ini siapa yang sudah mandi? Saya. Pinter, yang sudah mandi anak hebat. Yuk, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa. Terlebih dahulu dipimpin oleh Mirza. Baca doa Mirza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ih, perasaan Ustazah kelihatannya ada yang nggak masuk ya? Siapa teman kita yang nggak masuk? Adiba. Kenapa Adiba nggak masuk, Nah? Ada yang Sakit. Oh, sakit. Ya kita doakan ya, semoga Adiba lekas sembuh dan besok kembali lagi belajar bersama kita. Amin. Bagaimana Nafla? Kemarin nggak masuk kenapa? Sakit ya? Sekarang udah sembuh, Nah? Hebat, jaga kondisi kita. Sekarang cuacanya lagi tidak kurang bagus ya. Nanti sebentar hujan, sebentar panas. Jadi teman-teman jaga kesehatan dan jangan lupa jangan terlalu banyak minum es ya, supaya radangnya tidak sakit. Teman-teman, kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kerukunan di sekolah. Sekarang kita masih ke tema 1 tentang apa? Tema 1 kita hidup rukun. Masih hidup rukun. Subtema 1 tentang apa? Kerukunan di lingkungan keluarga. Nah, tadi siapa yang berangkat sekolahnya dianterin sama ayahnya? Siapa yang berangkat sekolahnya naik jemputan? Wis, keren. Siapa yang tadi berangkat sekolahnya diantar bundanya? Oh, senang gak diantar sama ayah dan bunda ke sekolah? Senang. Nah, itu merupakan tanda sayang, tanda rukun di dalam keluarga. Ustazah, aku naik jemputan berarti aku gak disayang dong sama ayah dan bunda aku. Tidak, yang naik jemputan juga disayang. Tadi sebelum berangkat sekolah udah salim belum sama mamanya? Sama ayahnya? Sudah. Noval yang naik jemputan udah salim sama ayahnya? Ayah saya. Oh, bukan ayah saya, enggak. Maksudnya tadi di rumah waktu Noval mau berangkat sekolah sudah pamitan belum? Pinter, itu namanya Noval. Berangkat duluan. Oh, ayah sudah berangkat duluan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Dibawakan bukunya, dikeluarkan buku tema 1-nya tentang hidup rukun. Ya, nah teman-teman. Oke, teman-teman. Di dalam tema 1 ini kita akan mempelajari tentang pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Bukan hanya pengamalan aja, tetapi kita juga akan mengenal lambang negara kita. Kita akan mengenal lambang-lambang yang ada dalam Pancasila. Nah, setelah kita mengenal lambang negara kita, setelah kita mengenal simbol-simbol dalam Pancasila, setelah kita mengenal pengamalan-pengamalan dalam Pancasila, kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing di rumah. Nah, teman-teman, kenapa sih kita itu harus mempelajari PKN? Kenapa kita harus belajar simbol-simbol Pancasila? Kenapa kita harus mempelajari pengamalan-pengamalan Pancasila? Nah,
sebelum kita lanjutkan, Ustazah akan kasih tahu dulu tujuan teman-teman mempelajari pengamalan Pancasila itu merupakan salah satu kebaikan yang akan menolong kita nanti ketika kita di alam kubur. Emang baca Quran gak cukup Ustazah? Bukannya tidak cukup, tetapi selain membaca Al-Quran, kita juga menerapkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Supaya apa kita menanamkan kebaikan? Supaya terjalinnya hidup rukun. Sekarang teman-teman bayangkan, kalau kita di rumah ya, mamanya sudah masak, sudah cuci piring, sudah ada yang mamanya bekerja di sini? Oh tidak, oh ada. Mamanya sudah bekerja. Lelah nggak kira-kira mamanya? Lelah. Nah, sebagai anak yang baik harus bagaimana? Memberikan minum. Betul. Memberikan minum sebagai tanda bakti kita kepada orang tua. Kalau kita bakti kepada orang tua, kita berbuat baik kepada orang tua, Allah akan memberikan pahala. Enak nggak dikasih pahala sama Allah? Enak. Nah, kalau pahala kita banyak, imbalannya apa dari Allah? Surga. Tapi kalau misalnya kita, mamanya, Diva, tolong ambilin bunda minum dong. Bunda haus nih pulang sekolah. Ah, lagi main handphone nih. Bunda nih nggak tahu apa. Aku juga capek. Nah, kira-kira bundanya bersedih nggak? Sedih. Ya Allah, kenapa anak aku kok udah sekolah di sekolah Islam tidak mau nolong bundanya? Sedih nggak bundanya? Sedih. Kecewa nggak bundanya? Ada dua malaikat yang datang saat itu. Hai Diva, kenapa kamu tidak mau membantu bundamu? Dicatat itu sama malaikat, hari ini sudah membuat satu keburukan. Nah, tapi kalau Arsil ayahnya pulang habis COD-an somai, dimsum, maaf saja pulang. Assalamualaikum kata ayahnya. Waalaikumsalam, cium tangan ayahnya. Bi, Abi dari mana? Habis COD-an. Wah, dapat uang banyak ya, Bi? Dapat. Asik. Sini, Bi, aku pijitin, Bi. Dipijitin kaki Abinya. Diambilin minum. Seneng nggak Abinya? Seneng. Itu merupakan salah satu pengamalan-pengamalan yang ada dalam Pancasila. Kenapa Ustazah hanya harus mengajarkan pengamalan-pengamalan juga? Biar supaya anak-anak bisa menerapkan hidup rukun di dalam rumah. Kalau hidup rukun pasti tentram, pasti senang. Kalau nggak mau membantu satu dengan yang lainnya, bundanya udah capek kerja, anaknya main handphone, sedih nggak? Jadi Akan hidup rukun nggak di rumahnya? tidak. Enggak. Enak nggak kalau berantem terus? Nggak enak. Nah, memang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hidup rukun. Tetapi masih ada beberapa teman kita yang belum bisa menyebutkan pengamalan-pengamalan dalam Pancasila. Sekarang Ustazah akan tegaskan kembali, akan jelaskan kembali supaya anak-anak lebih memahaminya lagi. Yuk. Nah, siapa yang masih ingat? Apa nama negara kita? Garuda Pancasila. Nah, yang namanya Garuda Pancasila berarti mempunyai silanya berapa? 6. Mempunyai sila berapa? 5. Yang pertama, pinter. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang tahu apa lambangnya? Sila pertama, simbolnya apa? Bintang. Nah, dalam sila yang pertama ini, sila ketuhanan yang Maha Esa, apa pengamalannya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pinter, sholat, apa lagi? Ngaji, apa lagi? Sholat duha, jujur, apa tuh? Salim. Berbakti kepada orang Tua. Oke, selanjutnya sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu pengamalan yang kita berikan, yang kita lakukan? Nah, kita itu dalam sila yang kedua harus saling menghargai, harus saling menghormati. Misalnya, ada teman kita yang salah pakai baju. Hari ini saya lihat nggak ada yang salah pakai baju.
Mirza tidak menghormati atau tidak menghargai temannya. Misalnya, tetapi dalam kerukunan di rumah, kita menghargainya bagaimana pengamalan kita itu tentang sila kedua? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Sila kedua harus bagaimana kita sama anggota keluarga? Menghargainya. Boleh mengganggu temennya? Boleh mengganggu kakaknya yang lagi belajar? Tidak. Kalau adanya lagi nangis harus diapain? Adanya nangis, diurusin, pinter, diapain? Dihiburnya, betul. Kayak misalnya Mirza punya adik mainannya rusak. Ibunya nggak ada. Kata Mirza, kenapa dek? Mainan aku rusak. Dibetulin, jangan nangis ya, jangan nangis. Sini, Mas betulin mainannya. Nah itu berarti Mirza sudah melakukan pengamalan sila yang kedua. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, kita harus bersatu. Kamu saja yakin di rumahnya pasti ayahnya ada yang berasal dari suku Jawa, ya enggak? Siapa yang dari suku Jawa? Wis pinter. Ada yang bundanya dari suku Sunda. Siapa yang suku Sunda? Ya pinter. Nah, di dalam perbedaan ada yang dari suku Sunda, ada yang dari suku Jawa. Perbedaan itu menyatukan kita dalam satu kerukunan. Mamanya dari suku Jawa, ayahnya dari suku Sunda, tapi mereka bisa bisa bersatu, tidak berantem setiap hari. Kalau berantem setiap hari bagaimana rasanya? Tidak enak. Nah, berarti orang tua kita, kakak kita sudah bisa mengamalkan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Walaupun berbeda-beda suku, tetapi tetap satu tujuan. Tetap satu tujuan kita untuk keluarga, yaitu menciptakan keluarga yang rukun. Selanjutnya yang keempat, sila yang keempat, kumpul di depan TV, di depan ruang tamu, ngobrol deh. Ayah sama ibu punya rencana mau jalan-jalan. Kira-kira anak-anak mau nggak diajak jalan-jalan? Pasti kita seneng nggak? Weh, asik mau jalan-jalan, gitu kan? Ayo, kata si Aikala. Ayo, ke Taman Safari aja. Terus kata kakaknya, ayo, kita ke pantai aja. Kata adiknya kecil, ayah, aku mau ke Taman Dora. Tahu Taman Dora di mana? Bogor. Ya, di Bogor. Aku mau ke Taman Dora. Ayahnya pusing ya? Pusing. Yang satu mau ke Taman Safari, yang satu mau ke pantai, yang satu mau ke Taman Dora. Akhirnya bermusyawarahlah anak-anak ayah yang solid dan solihah. Kita tidak mungkin dalam satu waktu itu berjalan seharian full. Kita musyawarah dulu, kita diskusi dulu. Kira-kira anak-anak ayah mau kemana? Wah, rundingan. Iya nih, kata Atala. Kakak nih ngapain sih ke pantai? Nah, boleh nggak seperti itu? Nggak. Lembut aja suaranya. Kak, kenapa sih kakak mau ke pantai? Enakan Taman Safari. Bisa lihat binatang, bisa lihat koboi, bisa lihat panda. Nah, terus kata kakaknya, bosen deh. Kan kita tahun kemarin lebaran kita ke sana ke Taman Safari. Masa tahun ini kita ke Taman Safari lagi liburannya? Kata Atala, oh iya ya. Jadi kita kemana nih? Nah, itulah yang disebut dengan musyawarah, membicarakan suatu permasalahan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk mengambil mufakat supaya anak-anaknya tidak berkelahi. Nah, ketika musyawarah sudah diambil, ditanya, ada polling, kemudian akhirnya tercetuslah. Oh ya sudah, kalau gitu kita jalan-jalannya ke pantai. Adek maaf ya, adek nggak bisa ke Taman Dora dulu kali ini. Nanti kalau kita ada waktu lagi, kita liburan baru kita ke Taman Dora. Itulah yang disebut dengan musyawarah.
musyawarah bukan hanya dilakukan di sekolah aja, tetapi musyawarah bisa dilakukan di Mana aja? rumah. Pintar. Di mana aja, hebat. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa tuh pengamalan yang kita lakukan di rumah? Apa? Mengaji. Membagi tugas secara adil. Pinter sekali Atala. Membagi tugas pekerjaan rumah secara adil. Jangan mentang-mentang jadi kakak Atala. Adek, kamu ambil sapu. Sapuin yang benar. Boleh nggak seperti itu? Sudah. Membagi kerjaan supaya adil katanya. Hebat sekali Atala. Dek, kita kan banyak nih rumah nih. Belum disapu, belum cuci piring, belum mencuci, belum memasak. Banyak nggak sih pekerjaan di rumah? Banyak. Banyak. Kasihan mama kita ngerjain semua. Bagi-bagi. Ayah bagian ngepel. Mama bagian masak. Kakak bagian cuci piring. Mirza bagian buang sampah. Ade bagian apapun. Ade bagian makan ya bun. Boleh nggak adanya makan? Wah. Nggak boleh, kenapa? Gak mau lagi dong. Karena semuanya sedang bekerja. Jadi ade bagiannya apa dong? Itu lap meja. Pinter. Ade kebagian ngelap meja karena adanya masih kecil. Meja yang ini. Lanjut. Apa? Oh, beresin. Iya betul, beresin ranjang. Nah, beresin tempat tidur sendiri. Hebat. Nah, ketika pekerjaan kita yang ada di rumah sudah dibagi-bagi secara adil, kira-kira enak nggak di rumah? Enak nggak? Enak nggak di rumah? Berantem nggak di rumah? Tidak. Kenapa tidak berantem Mirza Arsil? Karena pembagian tugasnya sudah merata. Tapi kalau misalnya kerjaan tugasnya diserahkan ke Diva semua, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak adil. Nah, dari yang tadi Ustazah sudah jelaskan tentang pengamalan sila dalam Pancasila. Di sini Ustazah punya lambang negara kita. Teman-teman perhatikan deh, dalam lambang negara kita itu Garuda Pancasila ada pita nggak di kakinya? Nah, apa bacaan pita di kakinya? Apa? Bineka Tunggal Ika. Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Siapa yang masih ingat apa artinya Bineka Tunggal Ika? Berbeda-beda. Berbeda-beda tetap satu jua. Hebat. Dari lambang-lambang Pancasila ini, dari yang kelima ini, Ustazah akan bagi kelompok. Teman-teman ada 4 kelompok. Nanti teman-teman akan Ustazah tunjuk. Kelompok 1 dipimpin oleh Arsil. Wow. Kelompok 2 dipimpin oleh Noval. Kelompok 3 dipimpin oleh Cynthia. Dan kelompok 4 dipimpin oleh Diva. Nah, untuk apa Ustazah? Ustazah punya HPS. Punya HPS. Nanti teman-teman akan Ustazah kasih satu-satu. Teman-teman mencari pengamalan yang sesuai dengan yang Ustazah tunjuk. Contohnya, Arsil kelompok 1 mencari pengamalan sila yang pertama. Ya. Kemudian kelompok 2 dipimpin oleh Cynthia mencari 3 pengamalan sila kedua. Dan kelompok 3 dipimpin oleh Diva mencari pengamalan sila ketiga. Dan yang terakhir kelompok 4 mencari pengamalan sila kelima. Sila ketiga Pancasila. Sila ketiga. Bu sampai 3 doang. Sampai 3 ya benar. 2 nih Kak. Tadi
Saya kelompok 1 akan membacakan pengamalan sila 1. Mengaji, 2 sholat, 3 sholat subuh, 4 sedekah, 5 membakti orang tua. Ya, terima kasih kelompok 1. Yang kencang suaranya. Yang kencang, Neng. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 adalah dan teman-teman. Yuk. Pengalaman sila kelima. Saya kelompok 4. Berbagi tugas sekolah di keluarga. Tapi jangan semua keluarga. Membantu kakak. Oke, terima kasih Atala dan teman-teman. Oke. Alhamdulillah, teman-teman. Akhirnya berakhir sudahlah pelajaran kita tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya? Saya mau tanya. Tadi kita sudah mempelajari apa ya? Pancasila. Tentang Pancasila. apa lagi? Pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga, mengenal apa? Lambang. Mengenal lambang. Negara Pancasila. Betul, mengenal lambang negara Indonesia. Oke, teman-teman, duduk yang rapi. Kita mau siap-siap pulang. Nanti ada tugas dari Ustazah untuk dikerjakan di rumah. Yuk, Mirja pimpin berdoa pulang. Istaqidu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.